Nah, untuk memahami karakter dari medan magnetik, saya siapkan beberapa ilustrasi terkait dengan observasi yang orang-orang lakukan dan eksperimen yang orang-orang lakukan tentang gejala kemagnetan. Nah, ada dua sumber gejala kemagnetan di alam, Bapak Ibu. Yang pertama, itu adalah sifat intrinsik dari elektron. Elektron itu punya spin, sehingga dia punya momen magnetik. Nah, yang akan kita bicarakan adalah sumber kedua. Sumber kedua dari gejala kemagnetan itu adalah muatan yang bergerak. Nah, ini ada eksperimen yang dilakukan oleh Hans Christian Ørsted namanya. Apa yang dia lakukan? Dia main-main dengan kawat lurus yang dia aliri arus listrik, kemudian di sekitar kawat ini, dia letakkan kompas. Maka kompas ini, arah jarum utaranya itu akan berubah bergantung posisi dari kompas ini di mana diletakkan. Nah, kemudian dia mengamati pola bahwa jarum kompasnya itu, kalau dia tandai, misalkan taruh di satu tempat, kemudian dia tandai arahnya kemana, pindah lagi ke tempat lain, tandai lagi arahnya kemana, dan seterusnya. Maka dia mendapati bahwa ada pengaruh di sekitar arus listrik yang kemudian kita sebut sebagai medan magnetik, dan polanya itu mengikuti lingkaran-lingkaran di sekitar kawat lurus ini. Jadi medan magnetik di sekitar kawat berarus listrik, itu arahnya mengikuti lingkaran berjari-jari tertentu yang berpusat di kawat berarus listrik tersebut. Jadi kalau kita gambar seperti yang gambar kiri ini. Nah, kemudian ada percobaan lain lagi, yaitu kalau ada dua kawat konduktor lurus, kemudian Bapak Ibu berikan arus listrik di masing-masing kawat konduktor, tapi arah arus listrik di masing-masing kawat itu arahnya berlawanan. Maka kedua kawat akan saling tolak-menolak. Dan kalau mereka fleksibel, maka yang satu akan lengkung ke kiri, satu lengkung ke kanan, seperti di gambar yang sebelah kanan. Nah, dari dua pengamatan ini, kita akan coba lihat sifat medan magnetik dan bagaimana dia berinteraksi dengan muatan yang bergerak. Kalau kita lihat lebih detail lagi apa yang terjadi dengan kedua kawat konduktor tadi, kemudian kita hubungkan dengan eksperimennya Ørsted, maka kita bisa bilang bahwa kawat konduktor 2 itu mengalami satu gaya yang kita sebut nanti sebagai gaya magnetik atau FM, saya tulis di sini. Karena di kawat konduktor kedua itu ada arus listrik vertikal ke atas, kemudian dia kena medan magnetik akibat kawat konduktor satu yang dialiri arus listrik ke arah berlawanan. Itu clue pertama kita. Berarti ada gaya magnetik kalau muatan bergerak dalam medan magnetik. Kalau saya kembali ke sini, arah medan magnetik di sekitar kawat lurus, itu Bapak Ibu bisa gambarkan dengan aturan tangan kanan. Jadi kalau Bapak Ibu genggam kawat lurus ini, kemudian Bapak Ibu tegakkan jempol mengikuti arah arus listrik, maka lengkungan yang dibuat oleh 4 jari lainnya itu adalah arah medan magnetik. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan bahwa medan magnetik yang dihasilkan oleh kawat konduktor 1 di region yang ada kawat konduktor 2 arahnya adalah keluar dari bidang yang Bapak Ibu sedang pandang. Sehingga saya bisa gambar vektor B, vektor F, dan vektor kecepatan gerak muatan. Oke, saya bisa gambar ketiga vektor tersebut seperti yang ditunjukkan di gambar kanan bawah ini. Jadi, karena arus ke atas di kawat konduktor 2, maka saya bisa bilang kalau gitu, kecepatan gerak muatan itu ke atas, oke. Kemudian gaya magnetik ke kanan, kemudian medan magnetik ke depan, keluar dari layar yang Bapak Ibu pandang. Kemudian Bapak Ibu lihat F, gaya magnetik, itu tegak lurus terhadap B dan vektor kecepatan gerak muatan. Kalau kita bandingkan perilaku gaya magnetik ini dengan gaya Coulomb yang sebelumnya kita udah pelajari, kalau kita review dikit tentang gaya Coulomb, misal ada medan listrik ke arah kanan seperti ini, kemudian Bapak Ibu punya muatan positif dan negatif, maka yang positif itu akan kena gaya ke
arah yang sama dengan arah medan listrik. Sementara muatan negatif itu akan kena gaya ke arah berlawanan dengan medan listrik. Jadi Bapak Ibu lihat, arah gaya di gejala kelistrikan sejajar dengan medan listrik. Dia akan searah kalau muatannya positif, berlawanan arah kalau muatan yang kena medan listrik adalah muatan yang negatif. Oke? Tapi secara umum kita bisa bilang arah gaya elektrik dengan medan listrik itu sejajar. Oke? Nah, tapi kalau di medan magnet, arah gaya magnetik itu tegak lurus terhadap arah gerak. Nah, Bapak Ibu perhatikan perbedaan lain dari kedua gejala ini, gejala kelistrikan dan kemagnetan. Gaya listrik itu tetap akan bekerja di muatan listrik, walaupun muatan listrik tersebut tidak bergerak. Nah, kalau gaya magnetik, dia akan berinteraksi dengan muatan listrik kalau muatan listrik tersebut bergerak dalam medan magnetik. Sehingga kalau Bapak Ibu punya medan magnetik, misalkan Bapak Ibu perhatikan gambar yang kanan, medan magnetiknya masuk ke dalam bidang yang Bapak Ibu pandang. Jadi kalau saya pakai simbol arah titik kayak begini, misalkan saya bilang medan magnetik arahnya titik ini, artinya dia keluar dari bidang yang Bapak Ibu pandang. Kalau saya pakai simbol cross kayak begini, itu berarti medan magnetiknya masuk ke bidang yang Bapak Ibu pandang. Oke? Nah, misalkan medan magnetiknya masuk ke bidang yang Bapak Ibu pandang, seperti di gambar sebelah kanan. Kemudian ada muatan bergerak dengan kecepatan tertentu, maka dia akan mengalami gaya magnetik tegak lurus terhadap arah kecepatan dan arah medan magnetik. Sehingga muatan bergerak ini itu akan mengalami penyimpangan dari arah sebelumnya. Oke, jadi dia akan selalu dibelokkan kalau dia bergerak dalam medan magnetik. Nah, itu perbedaan karakter dari gaya listrik dan gaya magnetik, Bapak Ibu. Kalau gaya listrik bekerja sejajar dengan medan listrik. Kalau gaya magnetik tegak lurus dengan medan magnetik. Nah, sehingga kalau kita gambarkan kira-kira kayak begini Bapak Ibu. Untuk individu muatan yang bergerak dalam medan magnetik B dengan kecepatan V, maka hubungan antara vektor V, B, dan gaya magnetik yang dialami oleh muatan tersebut diberikan oleh ini. Fm sama dengan Q dikali V cross B. Oke? Dan kalau Bapak Ibu gambarkan arah ketiga vektor ini, maka Bapak Ibu bisa lihat V ke arah sini misalkan, kemudian B ke arah sini, maka arah gaya magnetik harus tegak lurus terhadap V dan B sekaligus. Jadi V dan B boleh tidak searah, boleh tidak saling tegak lurus, tapi gaya magnetik itu selalu tegak lurus terhadap V dan B sekaligus. Oke? Nah, sehingga Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau arah gerak muatan sejajar dengan medan magnetik, maka muatan tersebut tidak akan merasakan gaya magnetik. Jadi supaya gaya magnetik bekerja pada muatan bergerak, maka vektor kecepatan gerak muatan tersebut harus membentuk sudut terhadap arah medan magnetik. Nah, maka kalau ada muatan bergerak dalam ruang yang ada medan listrik dan ada medan magnetik sekaligus, maka dia akan kena total gaya, gaya listrik plus gaya magnetik. Oke? QE ditambah QV cross B. Nah, total gaya ini disebut sebagai gaya Lorentz. Oke? Gaya Lorentz ini Bapak Ibu bisa sebut juga sebagai gaya elektromagnetik. Nah, satuan dari medan magnetik ini adalah Tesla. Apa yang terjadi kalau ada muatan listrik bergerak dalam medan magnetik? Tadi kita udah lihat bahwa kalau arah kecepatannya membentuk sudut terhadap medan magnetik, maka dia akan kena gaya magnetik. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan, misalkan ada muatan plus di situ Q, oke?
Kemudian dia bergerak dengan kecepatan v ke arah tertentu. Kemudian, dalam ruang tempat dia bergerak, itu ada medan magnetik. Saya simbolkan arahnya pakai titik, pakai dot. Artinya arah medan magnetiknya kemana? Betul, keluar dari bidang yang Bapak Ibu pandang. Nah, Bapak Ibu lihat, karena dia bergerak dalam medan magnetik, kemudian vektor kecepatannya membentuk sudut terhadap vektor medan magnetik, maka dia akan kena gaya magnetik. Dan gaya magnetik ini harus tegak lurus terhadap B dan V sekaligus. Oke? Ingat yang ini Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan. Kalau gaya magnetik tegak lurus terhadap arah kecepatan, maka gaya magnetik ini akan mengakibatkan arah gerak muatan ini berubah tiap saat. Oke, Bapak Ibu lihat. Awalnya, misalkan posisinya di sini, yang ditunjukkan di gambar ini, dia kena gaya magnetik tegak lurus terhadap V, misalkan ke arah yang saya tunjukkan di gambar ini. Oke, Pak tahu dari mana arahnya ke situ? Gunakan hubungan vektor ini. Oke, atau Bapak Ibu bisa pakai yang populer di SMA itu pakai 3 jari di tangan kanan Bapak Ibu. Nah, ini ibu jari Bapak Ibu. Kemudian ini telunjuk. Oke. Kemudian ini middle finger, jari tengah. Kemudian yang lain Bapak Ibu lipat aja. Kayak beginilah. Ibu jari ini menunjukkan arah gaya magnetik. Ini arah kecepatan. Kemudian ini arah medan magnetik. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan bila proses ini berlangsung terus. Waktu dia ada di posisi ini, arah gaya magnetiknya ke sana. Sehingga dia terpaksa harus belok, kemudian pindah ke posisi berikutnya. Kemudian, arah gaya magnetiknya akan tegak lurus vektor kecepatan lagi. Sehingga, dia dibelokkan terus. Pada akhirnya, lintasannya akan membentuk lingkaran berjari-jari tertentu. Nah, kita bisa hitung Bapak Ibu radius dari gerak melingkar ini dan berapa periode gerak melingkar ini. Nah, Bapak Ibu lihat, gaya magnetik ini karena bekerja tegak lurus terhadap kecepatan, maka dia fungsinya cuma membelokkan arah kecepatan. Oke, jadi besar kecepatan tidak berubah karena gaya magnetik ini bekerjanya tegak lurus terhadap kecepatan. Kemudian karena proses ini berlangsung terus, lintasannya menjadi lintasan melingkar. Kalau gitu gaya magnetik ini dia berperan sebagai gaya apa? Ada yang masih ingat pelajaran semester kemarin? Kalau gaya magnetik ini fungsinya cuma membelokkan arah kecepatan saja, karena bekerjanya tegak lurus vektor kecepatan, maka dia berfungsi sebagai gaya sentripetal, betul. Sehingga Bapak Ibu bisa tulis, kalau gitu besar gaya magnetik ini, nilai mutlak Q dikali V dikali B, itu sama dengan mv kuadrat per R. Ya kan? Ah, ini nih. Sehingga Bapak Ibu peroleh kalau gitu R, atau jari-jari gerak melingkar ini, itu diberikan oleh mv per besarnya Q dikali B. Oke? Nah, kemudian kalau kita hitung periode gerak melingkar, ingat periode gerak melingkar itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali gerak melingkar penuh. Sehingga periode gerak melingkar, Bapak Ibu bisa hitung sebagai berapa total jarak yang ditempuh untuk satu lingkaran penuh dibagi dengan kelajuan. Ya kan? Nah, total jarak yang ditempuh untuk satu kali gerak melingkar penuh itu adalah keliling dari lintasan tersebut. Nah, keliling dari lintasan ini diberikan oleh 2πr dibagi kelajuan. Karena kelajuannya konstan. Oke? Konstan karena gaya magnetik hanya bekerja tegak lurus kecepatan. Jadi besar kecepatan atau kelajuan itu tidak berubah. Yang berubah arahnya saja. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu substitusi nilai R yang tadi kita peroleh, maka Bapak Ibu dapatkan periode diberikan oleh 2π M per besar Q dikali B.
Bapak Ibu perhatikan gambar kasus 1 yang sebelah kiri. Kawat lurus kita letakkan dalam ruang bermedan magnetik. Oke. Misalkan arah medan magnetiknya keluar dari bidang yang Bapak Ibu pandang. Kemudian, kawat ini belum kita aliri arus listrik. Selain itu, kita anggap kawat ini fleksibel. Kawat konduktor ini fleksibel, sehingga kita bisa lihat kalau dia kena gaya magnetik, maka dia akan melengkung. Oke? Nah, ketika kita aliri dengan arus listrik, ingat percobaan yang saya ceritakan di awal, Bapak Ibu. Misalkan, perhatikan kasus 2, arus listriknya kita alirkan ke atas. Maka kawat ini akan kena gaya magnetik kemana? Ingat Bapak Ibu, kalau kita berikan arus ke atas, berarti muatan bergerak dengan kecepatan yang arahnya ke atas juga. Ya kan? Kalau gitu, muatan-muatan di kawat ini akan kena gaya ke arah mana? Jadi Bapak Ibu bayangkan ada muatan-muatan bergerak ke atas. Mereka akan kena gaya magnetik ke arah mana? Ke arah kanan, betul. Gaya magnetiknya ke arah kanan. Sehingga karena muatan-muatan yang mengalir ini, dan muatannya dalam jumlah banyak, kena gaya magnetik ke arah kanan, maka secara keseluruhan, kawat ini akan kena gaya magnetik juga ke arah kanan. Sehingga dia akan bengkok ke kanan, karena dia kawat yang fleksibel. Sebaliknya, kalau arusnya Bapak Ibu alirkan ke bawah, maka dia akan kena gaya magnetik ke kiri. Nah, sekarang kita coba hitung. Berapa gaya magnetik yang dialami oleh kawat ini. Bapak Ibu ambil segmen kecil di kawat tersebut, misalkan segmen sepanjang DL. Kemudian, kita berikan arus ke atas, misalkan. Kawat tersebut kita beri arus ke atas, kemudian kita perhatikan satu segmen kecil di kawat tersebut. Maka drift velocity, masih ingat drift velocity Bapak Ibu? Drift velocity-nya itu akan ke atas juga. Karena kita selalu pilih arah aliran yang berlawanan dengan arah mengalirnya elektron. Oke, untuk konvensi arus listrik. Nah, jadi seolah-olah yang mengalir ke atas itu adalah muatan positif, tapi Bapak Ibu tahu bahwa sebenarnya elektron mengalir ke arah sebaliknya. Nah, kalau gitu, misal di dalam segmen sepanjang DL ini ada muatan dq ditransportkan dengan kecepatan Vd, maka mereka akan kena gaya magnetik sebesar ini. df magnetik diberikan oleh dq dikali V, drift velocity dalam hal ini, cross B. Nah, kemudian Bapak Ibu ingat bahwa hubungan antara arus dan jumlah muatan itu diberikan oleh I sama dengan jumlah muatan persatuan waktu yang dipindahkan. Oke? Sehingga dq ini Bapak Ibu bisa ganti dengan I dt. Maka Bapak Ibu peroleh persamaan kedua. Nah, kemudian dt ini adalah jeda waktu yang sangat kecil. Dan dia adalah besaran skalar. Sehingga Bapak Ibu bisa kalikan dia dengan vektor kecepatan ini. Jadi Bapak Ibu bisa tulis hubungan yang ketiga. Bahwa df magnetik sama dengan I arus dikali vektor kecepatan dt cross B. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, drift velocity dikali jeda waktu itu adalah panjang yang ditempuh oleh muatan ketika ditransportasikan. Jadi arah DL ini sama dengan arah aliran pembawa muatan positif. Berlawanan dengan arah aliran elektron. Nah, sehingga untuk satu segmen kawat ini, ada gaya sebesar IDL cross B. Kalau Bapak Ibu asumsikan kawat konduktornya tidak fleksibel, artinya dia nggak bisa dilengkungkan, maka total gaya magnetik yang bekerja di kawat tersebut adalah integral dari hubungan ini. Nah, tapi karena kawatnya lurus, maka integral dari DL ini itu adalah total panjang kawat. Oke. Pak, tapi kenapa ada vektor di L-nya? Vektor untuk L ini itu adalah
arah gerak muatan di sepanjang kawat. Sehingga kita peroleh gaya magnetik yang bekerja pada kawat lurus berarus listrik konstan dengan panjang L dalam medan magnetik konstan itu diberikan oleh Fm sama dengan I vektor L cross B. Nah, arah vektor L pilih sama dengan arah aliran pembawa muatan positif.